Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam serial Simak Pemuda dengan berbagai problematikanya. Adapun syair yang akan kita angkat pada kesempatan ini dengan topik surga dikorbankan syahwat sesaat. Siapa penggubah syair ini? Dia penyair yang berasal dari daratan Eropa. Kalau dulu namanya Andalusia, sekarang Spanyol. Adapun nama lengkap dari penyair ini adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'ad Al-Ilbiri. Hidup sekitar abad 45 Hijriah. Dia tinggal di kota Granada. Jadi kalau di antara pendengar pernah berkunjung ke Granada, di sana masih banyak kita temui peninggalan-peninggalan zaman peradaban Islam. Sudah sedemikian rupa majunya Islam ketika itu, sehingga di Granada masih banyak sekali tempat-tempat yang bernuansa Islam. Arsitektur Islam gaya Andalus. Ya. Ia tinggal di kota Granada. Ada hal yang spesifik dari syair Al-Ilbiri ini. Kita sebut saja nama masyhurnya Al-Ilbiri. Dia mencoba mengcombine, mencoba memadukan, mencoba mengkawinkan syair-syair yang sifatnya duniawi dengan nuansa-nuansa yang sifatnya sufistik. Artinya, jangan heran kalau pesan-pesan akhir dari syairnya banyak mengarah ke kehidupan zuhud dan wirai. Ya. Karyanya salah satu karya yang cukup monumental dari Al-Ilbiri ini dikumpulkan dalam sebuah kitab yang disebut Manzumal Al-Ilbiri. Ya. Dia berkata, Al-Ilbiri berkata dalam syairnya, ma amyalan nafsa ilal batili. Alangkah dekatnya hawa nafsu dengan kebatilan. Dekatnya nafsu dengan kebatilan. Wa ahwana dunya 'alal aqili. Alangkah rendahnya dunia atas orang yang berakal. Turdil fata fi ajilin syahwatun. Pemuda seringkali rela dengan syahwat yang bersifat sementara. Lau khasiral jannata fil ajili. Meskipun harus mengorbankan surga hari esok yang lebih konkret, lebih nyata. Yabi'u ma yabqa bima yamqadi. Menukar sesuatu yang abadi dengan kelenaan yang sifatnya sementara. Fi'alas safihil ahmaqi al-jahili. Hanya orang bodohlah. Jadi hanya orang bodohlah yang mau melakukan hal tersebut. Ini syair utuh yang disampaikan oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri. Mari kita coba bedah, kita kupas dari syair yang singkat ini. Yang pertama, realitas menunjukkan tidak sedikit manusia yang terjebak dan terlena pada yang namanya kenikmatan sesaat. Kenikmatan
sementara. Kenikmatan yang penuh dengan daya tipu. Padahal kesenangan sementara yang kami maksudkan tadi, kesenangan sementara tersebut seringkali menjadi pintu masuk penderitaan, pintu masuk kesusahan, dan pintu masuk kesengsaraan yang abadi dan berkepanjangan. Ini menjadi pintu masuk. Abu Ishaq menjelaskan korelasi atau kaitan langsung syahwat, nafsu, dan kebatilan. Seakan-akan tiga hal ini tidak ada jarak. Ibarat sebuah lubang yang sangat menganga. Abu Ishaq berkata, dunia rendah bagi orang yang berakal karena sifatnya yang sangat sementara. Siapa bilang dunia ini kekal? Sementara, ya, sangat sementara. Hanya senda gurau, begitu Al-Quran menyampaikan. Hanya main-main dan tempat transit yang sangat sebentar. Itulah yang namanya kehidupan dunia. Senda gurau, main-main, ya. Hanya tempat transit, hanya terminal-terminal yang bisa kita ukur dengan detik dan jam. Abu Ishaq mengecam keras, alangkah rugi dan bodohnya seorang pemuda yang mau menukar surga yang abadi dengan kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang sifatnya sementara, dan kenikmatan yang tadi seringkali akhirnya menjerumuskan ke lembah yang paling nista. Yang tersisa, kata Abu Ishaq, akhirnya hanya penyesalan yang tiada akhir. Itulah akibat menggadaikan masa depan yang lebih baik kepada kenikmatan yang sesaat, yang namanya foya-foya, yang namanya gembira tanpa batas, yang namanya permainan-permainan yang sering meninabobokan. Mudah-mudahan kita bisa menarik hikmah yang lebih dalam dari syair yang disampaikan oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.